Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas penyajian data dalam bentuk diagram dan tabel. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas itu adalah bentuk penyajian data juga, tapi dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Histogram ini mirip dengan diagram batang, sementara poligon frekuensi ini mirip dengan diagram garis. Contohnya, untuk data tunggal, di sini Ibu punya data ulangan harian matematika wajib. Bisa dilihat, yang nilainya 40 ada 3 orang, yang nilainya 50 ada 6 orang, yang nilainya 60 ada 4 orang, yang nilainya 70 ada 6 orang, yang nilainya 80 ada 5 orang, nilai 90 ada 4 orang, dan nilai 100 ada 2 orang. Untuk membuat histogram, langkahnya sama dengan diagram batang maupun garis, jadi kita buat garis horizontal dan vertikal, di mana garis horizontal itu menyatakan nilai dan garis yang vertikal menyatakan frekuensi. Di sini kita bisa lihat nilai terkecilnya itu kan 40, terus nilai terbesar itu 100. Nah, kalau dilihat di sini Ibu mulainya dari 10, jadi 10, 20, 30, 40 sampai 100. Kalau kamu mau mulai langsung dari 40 itu boleh-boleh saja. Tapi nanti di awalnya berarti ada lambang kayak garis zigzag gitu ya. Nah, untuk frekuensi ini kan yang frekuensinya terendahnya 2, yang tertingginya 6 ya. Ini Ibu mulainya dari 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu mulainya dari 2 juga boleh aja. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Gitu. Jadi mau mulainya dari berapapun asal nanti skalanya itu tetap. Setelah itu nanti baru kita bikin nih. Jadi dia mirip kayak batang gitu ya. Jadi yang nilainya 40 ada 3 frekuensinya, kita buat batangnya. Jadi 40-nya itu nanti ada di tengah-tengah batang itu. Nah, terus yang nilainya 50 ada 6. Nah, di sini letak perbedaannya dengan diagram batang. Jadi kalau histogram itu dia batangnya itu saling menempel. Kalau pada diagram batang itu batangnya kan ada batang yang satu dengan batang yang lainnya itu kan ada jaraknya gitu ya. Nah, yang nilainya 60 ada 4, yang nilainya 70 ada 6, yang nilainya 80 ada 5, yang nilainya 90 ada 4, yang nilainya 100 ada 2. Nah, ini yang disebut dengan histogram. Nah, lalu yang disebut dengan poligon frekuensi adalah ketika kita menghubungkan titik-titik di tengahnya ini. Jadi titik tengah dari 40 itu di sini kita hubungkan dengan titik yang ada di sini yang 50, terus yang 60, yang 70, yang 80, 90 dan 100. Nah, ini dihubungkan dengan menggunakan penggaris. Nah, ini disebut dengan poligon frekuensi itu ya. Jadi histogram itu yang batang-batang yang seperti batangnya itu, nah poligon frekuensi itu yang garis-garisnya itu. Dari data berkelompok. Contoh, di sini ada data berat badan siswa dalam kilogram. Ciri-ciri dari data berkelompok itu ada yang sudah diketahui juga masing-masingnya. Untuk membuat histogram pada data berkelompok, maka kita mesti mencari tahu dulu tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah dari masing-masing kelas ini. Nah, di sini kan berat badannya tadi ya interval. Kita cari dulu tepi bawah sama tepi atasnya. 40, 49 berarti kan tepi bawahnya 40 dikurang 0,5 ya, jadi batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Jadi ini yang kelas pertama tepi bawahnya 39,5, tepi atasnya 49,5. Yang kelas kedua tepi bawahnya 49,5, tepi atasnya 59,5 dan seterusnya kita cari sampai kelas yang terakhir. Nah, setelah itu kita cari juga titik tengahnya. Jadi di sini nyari titik tengah itu rumusnya apa? Ya, batas
bawah tambah batas atas dibagi 2. Jadi 40 tambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. Untuk kelas yang kedua juga sama, berarti 50 ditambah 59 dibagi 2. Kelas yang ketiga juga sama, 60 tambah 69 dibagi 2. Dapatlah 64,5. Sampai kelas yang terakhir. Setelah dapat tepi bawah dan tepi atas maupun titik tengah ini, nah kita tinggal menggambar garis horizontal dan vertikalnya. Garis vertikalnya ini menunjukkan berat badan dan garis vertikalnya ini menunjukkan frekuensi. Di sini di garis horizontalnya ini tulis itu adalah tepi bawah dan tepi atasnya gitu. Jadi di sini kan tepi bawahnya 39,5 sampai 49,5, kita tulis 39,5, 49,5. Yang kelas kedua kan 49,5, 59,5. Karena 49,5 tadi itu sudah ada ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Jadi 49,5 udah ada, yang belum aja yang ditulis 59,5. Berarti ini yang belum apa? 69,5. Terus 79,5, lalu 89,5. Nah, setelah semua tepi bawah dan tepi atas muat di garis yang horizontal, lalu kita frekuensinya nih, kita lihat di sini frekuensi terendahnya 10, yang tertingginya 42. Di sini Ibu membuat skalanya 10-10, jadi 10, 20, 30, 40. Oh iya, ini ada lambang zigzag ini karena mulainya kan langsung dari 39,5, terus skalanya kan ini 10-10 ya, jadi awalnya Ibu kasih tanda zigzag ini gitu. Nah, lalu setelah ini baru kita buat batang-batangnya. Nah, di sini nih, jadi 39,5 sama 49,5 ini akan menjadi kaki-kaki dari akan menjadi kaki-kaki dari histogramnya itu. Jadi di sini. Nah, di sini kan interval 40 sampai 49 itu 30. Berarti di tepi bawahnya itu 39,5, tepi atasnya itu 49,5, ini 30. Nah, ini tengah-tengahnya ini adalah 44,5 gitu. Jadi nanti bisa dalam soal itu ada dua versi histogram, ada yang nulisnya itu tepi bawah dan tepi atasnya, ada juga nanti yang ditulisnya itu yang tengah-tengahnya ini gitu. Jadi sama aja itu gitu. Nah, terus yang tepi bawahnya 49,5 sama 59,5 itu ada 42. Jadi kita gambar seperti biasa. Nah, ini juga yang tepi bawahnya 59,5, tepi atasnya 69,5 itu ada 36. Dan seterusnya. Nah, batang-batang inilah yang disebut dengan histogram gitu. Jadi dia nempel. Nah, terus poligon frekuensi itu berarti yang titik tengahnya ini yang kita hubungkan membentuk garis gitu. Nah, ini disebut dengan poligon frekuensi gitu.